warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu harap hari kalian baik-baik saja ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas masuk ke tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran, di sini Ibu akan bertanya, mengapa tinggi badan dan berat badan kita sering berubah? Apakah kalian ingat pada saat bayi, apakah kalian bisa berjalan sendiri atau membaca dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, di sini perubahan tinggi, berat badan, dan kemampuan berjalan, kemampuan membaca dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri manusia. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Yuk kita simak sama-sama materinya. Pembahasan pertama adalah pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tuanya. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Pembahasan yang kedua yaitu lauk pauk. Biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu protein nabati, adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Yang ketiga, sayur-sayuran. Biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Yang keempat, buah-buahan. Biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah susu, merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang bergizi juga harus mengandung lemak. Kandungan lemak banyak terdapat pada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Nah, pembahasan berikutnya adalah perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan.
Pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua, saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dos sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh yang ketiga, pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah bayi rentan usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu balita rentan usia 2 sampai 5 tahun. Yang ketiga anak-anak rentan usia 6 sampai 10 tahun. Dan yang keempat adalah remaja. Untuk perempuan yaitu 11 sampai 18 tahun. Untuk laki-laki 11 sampai 20 tahun. Selanjutnya adalah dewasa rentan usia 20 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir adalah lansia atau lanjut usia atau mahnula di atas 50 tahun. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini materinya. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Baiklah, Ibu akan membacakan kesimpulannya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri manusia, setiap orang berbeda-beda, tergantung dari makanan dan kebiasaan berolahraga, serta faktor gen atau keturunan dari orang tuanya. Jadi, ketika kalian memiliki teman yang berbeda tingginya, berbeda berat badannya dengan kita, tidak usah saling membeda-bedakan. Karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.